Salam, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Saudara, tema renungan hari ini tetap tenang di tengah badai. Teksnya terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Ini bukan kali yang pertama Tuhan Yesus melakukan mujizat di tengah Danau Galilea. Minggu lalu kita baru saja belajar tentang kuasa Tuhan Yesus menenangkan angin badai. Hari ini kita melihat Tuhan Yesus tidak hanya menenangkan angin badai, lebih dari itu, di atas gelombang air yang tinggi, Tuhan Yesus berjalan menembus badai. Luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu, malam itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya baru saja selesai mengajar 5.000 orang di daerah pegunungan di dekat sebuah kota yang bernama Betsaida di sisi timur Danau Galilea. Di akhir pengajarannya, Alkitab mencatat Tuhan Yesus melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Selain menyembuhkan orang sakit, Ia juga memberi makan 5.000 orang yang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Hasilnya, firman Tuhan berkata, mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Kita bisa bayangkan betapa lelahnya melayani orang yang sedemikian banyak itu. Namun cerita tersebut tidak berhenti sampai di sana. Setelah melakukan pelayanan yang sangat melelahkan, mereka tidak tidur. Alkitab mencatat Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang lebih meneguhkan hati selain melihat teladan doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di tengah kesibukannya, Ia tidak pernah lupa memberi waktu berdoa. Namun demikian, Yesus berdoa bukan tanda Ia lemah. Ia melakukannya untuk memberi teladan kepada kita betapa pentingnya sebuah doa. Waktu terus berjalan dan tidak terasa hampir menjelang pagi. Dari kejauhan Tuhan Yesus melihat perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya dilanda gelombang tinggi akibat angin sakal. Angin sakal merupakan jenis angin badai yang datangnya berlawanan dengan arah perahu, umumnya bertiup dari arah depan. Firman Tuhan berkata, Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, seringkali Tuhan Yesus datang menyelamatkan seseorang dari kesulitan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dalam kehidupan sehari-hari saja misalnya, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu terjadi dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bagaimanapun, kehadiran serta pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia berjalan di atas gelombang air yang tinggi demi menolong murid-muridnya. Mengapa Tuhan melakukannya? Injil Markus pasal 6 ayat 48 mencatat, salah satu alasan yang mendorong Tuhan Yesus berjalan di atas air, yaitu karena Ia melihat betapa susahnya para murid menghadapi angin sakal. Ia terdorong oleh belas kasihannya. Namun lihatlah, respon murid-murid ternyata di luar dugaan. Perhatikan ayat 25-26 berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, aneh rasanya melihat respon murid-murid berteriak karena takut, serta menyangka Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Bukankah baru saja mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mendengar Ia mengajar, bahkan menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukannya di depan banyak orang? Namun belum beberapa lama berpisah, kepekaan iman mereka terhadap Tuhan Yesus menjadi lemah. Nampaknya, selain memiliki tingkat kerohanian yang rendah, kelelahan secara mental dan fisik membuat murid-murid tidak mampu mengenali Tuhan Yesus. Mereka cemas, panik, dan takut. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah kegelapan dan maut. Mereka lupa jika Tuhan Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, mampu membangkitkan orang mati, serta dapat memberi makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Maka bukankah berjalan di atas air merupakan hal yang sangat mudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara kasih dalam Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti itu, ditambah tingkat kerohanian yang lemah,
Kadangkala kita juga dapat mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mata iman kita seringkali dikacaukan oleh ketakutan dan kekhawatiran akibat keadaan buruk yang akhirnya menyebabkan kita tidak dapat mengenali apalagi merasakan kehadiran Tuhan. Namun syukurlah, sebagai guru yang penuh kasih, sebagai Tuhan yang panjang sabar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun alasannya, rasa takut seringkali membuat manusia tidak dapat berpikir dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran justru dapat melemahkan iman kita kepada Kristus. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itulah perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia menyatakan sesuatu yang sangat penting, bahwa satu-satunya jalan keluar untuk semua masalah itu ada di dalam Dia. Itulah rahasia yang juga diberikan kepada kita saat ini, di tengah situasi dunia yang tidak menentu, yang akhirnya membuat banyak orang Kristen dilanda ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran oleh aneka sebab. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Selanjutnya, untuk meyakinkan bahwa yang berbicara itu adalah Yesus, salah seorang murid yang bernama Petrus spontan berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dengan iman yang tertuju kepada Yesus, Petrus turun dari perahu, menapakkan kakinya di atas permukaan air dan berjalan. Luar biasa. Tuhan Yesus mengizinkan Petrus dan mengundangnya datang, sehingga ia pun dapat berjalan di atas air. Apa yang terjadi selanjutnya? Firman Tuhan berkata, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.' Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, 'Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?' Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah." Saudara terkasih dalam Tuhan, layaknya Petrus, sebagai orang percaya, kita pun sering kali melakukan hal yang sama. Mulanya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita bahkan memiliki kerohanian yang baik melampaui orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun seiring berjalannya waktu, iman serta perhatian kita kepada Kristus dialihkan oleh persoalan yang datang bertubi-tubi, layaknya angin sakal. Segala upaya telah kita lakukan, namun badai kehidupan itu nampak semakin besar. Semakin kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, semakin kita lemah, hilanglah pengharapan, akhirnya menyerah. Saudara, dari kejauhan Kristus melihat betapa lelahnya fisik dan batin kita oleh persoalan yang tak kunjung berakhir. Namun demikian, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Sebagaimana Tuhan Yesus menolong murid-muridnya, maka hal yang sama Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, Tuhan menghendaki agar kita percaya kepada Dia. Tuhan menghendaki agar kita berani melangkah dalam iman, apapun risikonya. Tanpa keberanian untuk melangkah, kita tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seberat apapun keadaanmu saat ini, yakinlah bahwa Kristus dapat melakukan mujizat dengan caranya yang ajaib. Marilah kita menaruh iman sepenuhnya kepada Kristus. Selama kita mau mengundangnya hadir dalam hidup kita, serta mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka pergumulan seberat apapun dapat kita lalui, karena Kristus selalu bersama kita. Yakinlah saudara, Kristus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.